dari kelompok 16. Di sini ada aku Najmi dengan NIM akhir 58. Dan aku Gibran Ginting dengan NIM akhir 050. Aku Andirli dengan NIM akhir 062. Oke, jadi sekarang kita lagi jalan ke objek pengamatan kita, yaitu pohon Hevea brasiliensis atau yang biasa disebut dengan pohon karet. Oke, let's go. Nah teman-teman, sekarang kita udah nyampe di pohon karetnya. Mari kita lihat lebih dekat. Nah teman-teman, pada saat ini pohon karet sedang mengalami perubahan warna daun menjadi jingga kemerahan secara masif. Nah, penuaan daun secara alami ini disebut wintering. Namun, menurut penelitian yang lebih lanjut, daun gugur seperti ini disebabkan juga oleh faktor tekanan dari lingkungan. Nah teman-teman, ayo kita bedah tekanan biotik lebih lanjut. Di sini aku megang daun dari pohon karet. Bisa teman-teman lihat kalau misalnya di sini ada bercak kecoklatan dengan cincin berwarna kekuningan yang kita sebut dengan halo. Hal ini secara patologis dapat mengindikasikan terjadinya serangan oleh patogen yang disebut dengan Colletotrichum atau Corinospora, yang mana dia ini merusak klorofil dan memaksa daun untuk gugur lebih cepat. Selanjutnya, kami menemukan terjadinya kerusakan minor pada permukaan daun. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh serangga punya daun. Nah, ada salah satu temuan yang menarik di sini, yaitu fenomena dieback atau mati tumbuh, di mana terdapat ranting-ranting yang mengering di tajuk pohon. Hal ini adalah dampak sekunder dari defoliasi parah akibat jamur yang membuat ranting kehilangan suplai energi dari proses fotosintesis hingga akhirnya mati. Selain fenomena dieback tadi, pada permukaan batang utama terdapat koloni lichen dan jamur. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, koloni lichen dan lumut ini itu menunjukkan bahwa kelembapan udara di area ini cukup tinggi. Nah, kondisi yang lembab dan teduh ini menjadi lingkungan ideal bagi pertumbuhan dan penyebaran jamur patogen penyebab bercak daun, karena spora jamur lebih mudah berkembang pada permukaan tanaman yang basah dan minim paparan sinar matahari. Selain itu, pada batang utama juga ditemukan beberapa bagian luka atau kerusakan jaringan kulit batang yang berpotensi menjadi jalur masuk patogen ke dalam jaringan tanaman. Kombinasi antara tingginya kelembapan, rendahnya intensitas cahaya, serta adanya luka pada batang dapat mempercepat perkembangan infeksi dan memperparah kondisi kesehatan pohon. Nah, sebagai kesimpulan, kondisi pohon Hevea brasiliensis yang terletak di depan Aphramudicen ini merupakan contoh nyata dari konsep segitiga penyakit dalam landscape kehutanan, di mana terjadi interaksi yang kuat antara tanaman inang yang mengalami tekanan, faktor biotik dari jamur patogen dan juga hama, serta faktor abiotik dari tingginya kelembapan dan juga kurangnya intensitas cahaya matahari. Nah, memahami dinamika faktor-faktor ini merupakan salah satu kunci utama dalam mengevaluasi dan merancang manajemen silvicultur maupun tata hijau kampus yang lebih baik lagi ke depan. Oke teman-teman, karena kita udah neliti semuanya mulai dari daun, batang, dan juga faktor abiotik lainnya, maka sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Bye!